Inilah pemandangan Masjidil Haram dari atas Tower Zamzam, tepatnya di bawah jam dari Tower Zamzam. Inilah pemandangan Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Kota itu akan dimasuki oleh Dajjal. Dijaga Assalamualaikum, sudah. Dari bulan. Direct cabi mu daban ne? Bizir ban ne. Yar ki akan ya. यार बेदी बने हम तो सारे छाड़ देने बावट बात حجي طريق امام حجي امام حجي طريق يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. Begum saja dulu. Ini ada nama semua. شارع محمد يا فارتشير من كم زيت يا زيت بوز بس هذا قتهم بسم الله الرحمن الرحيم.
cepat sekali. 20 lantai tidak terasa goyangnya, sudah sampai kita. Cepat sekali, naik berapapun. Yang penting masuk ke pintu. Nah, oke, oke, ya jangan stres. Siapa suruh pilih Movenpick? Ya. Oke, ya itu resikonya bintang 5. Supaya ada Meridian mengatakan, oh, alhamdulillah kita diberikan Allah kemudahan. Ya. Sebenarnya itu judul psikologisnya sebenarnya. Ya, kemudahan lebih enak. Ini pusing-pusing. Mau sholat untuk Movenpick, tidak boleh nanti orang itu azan baru mau turun. Iya. Memang lama-lama harus sudah turun dari sini. Kenapa? Tadi. Iya. Oke, sampai di P11 baru ke kamar. Iya. Dari kamar turun lagi ke P11. Oke, dari P11 mau turun ke Masjidil Haram. Ada lift 1, 2, 3, 4, ya, 6 lift itu, lift yang besar semuanya. Lift yang besar itu 6 itu, ada beberapa diantaranya langsung mengakses langsung, direct. Dari P11 langsung 0. Apa artinya ke 0? Ke wilayah yang menghubungkan kita menuju ke Masjidil Haram. Apa? Ya. Caranya, kalau mau cepat, ambil yang direct. Yang direct, langsung. P11, 0. Bagaimana cara mengenali liftnya? Bahwa dia mengakses 0 saja, direct, langsung. Lihat P11 langsung 0, 2 itu. Menyala hijau berarti dia mengakses itu. 1, 2, 3. Nah, ada satu di sini, satu lift khusus atau 2. Kemarin saya lihat di Perbengkel. Ini 1. Dia mengakses ke 0 dengan not direct. Jadi semuanya dari P10, P11, 10, 9, apalagi 8, 7 sampai T, ya. Sampai apa? Sampai apa? Nah, kalau naik itu perhatikan, kalau naik itu berarti akan singgah sih. Tapi kapan bisa dipakai itu, Ustaz? Kenapa harus dibikin video? Kapan bisa dipakai? Bisa dipakai kalau kita mau langsung ke P3 tempat kita makan untuk Movenpick. Makan siang dan makan malam kita berada di lantai P3. Restoran Grapani, restoran West. Ya, ini juga anunya bintang 5. Jenis dan sistem makanannya tidak bisa kita atur. Di sana ada makanan tadi full board mendunia, sehingga jenis makanannya wallahul musta'an buat ibu-ibu kita tidak bisa makan. Nah, dengan harga yang selamat. Ingin masukkan catering dari luar tidak pernah bisa. Maka hanya ada satu tempat di P3, 2 restoran Indonesia di situ. Semua yang menginap di sana orang Indonesia yang tidak suka dengan makanan barat itu, mereka akan pilih makan di mana? Di P3 dan Grapari. Oke, P3. Nah, dari P3 mau pergi ke hotel kemana lagi? Balik lagi ke sini ke P11 baru naik lagi ke kamar. Begitu seterusnya cerita hidup mereka itu yang ada di Movenpick. Nah, oke, ya, dia umurnya habis naik lift turun lift. Oke. Nah, sekarang diturunkan yang Movenpick. Jumlahnya 34. Berapa? 34. Naik, saya langsung bawa mereka ini Meridian. Biarlah saya dulu bawa Movenpick ke tempat makan, ya. Kemana? P. Nah, nanti setelah koper-koper Movenpick diturunkan, kita siapkan untuk sementara seorang ustadz pengganti yang akan menemani saudara-saudara kita yang ada di Meridian menuju ke hotel mereka dengan koper-koper mereka. Sampai di sana, dan Meridian enak sekali, ground, lantai G itu lobby, tempat makannya full boat pagi, siang dan malam itu berada di lantai 8. Sementara yang saya paham, ya, berapa lantai 8. Jadi enak. Dari lantai 8 mau ke kamar aman, turun ke bawah sudah. Iya. Sebenarnya kalau jarak lebih dekat dari Meridian ke Masjidil Haram ketimbang dari Movenpick ke Masjidil Haram. Kenapa? Movenpick bayangkan perjalanannya panjang sekali. Iya. Putar-putar dia, ya. Nah, seperti itu. Setelah itu di sana nanti ada namanya Ustadz Bustami. Ya, saya minta memang ke Al-Buruj kemarin. Saya bilang
saya mau mereka di satu hotel kan, di Movenpick kan. Cuman mereka bilang begini bunyi paketnya. Kami coba untuk upgrade ya. Maksudnya upgrade dalam artian tadi ingin supaya memudahkan kerja Ustadz di sana. Tapi berat sekali Ustadz untuk di upgrade ini. Ya, mungkin ada yang namanya juga, ya toh? Akhirnya saya mengatakan, oke, kalau begitu siapkan seorang Ustadz yang bisa memperhatikan jamaah saya yang ada di Le Méridien 3 kali sehari semalam. Melihat mereka datang makan dan pulang makan, menanyakan apa kebutuhan. Kemudian mengantar mereka setiap kali ada acara yang berkenaan dengan bis, naik dan turun bis. Mereka sanggupi, saya oke, kalau sanggupi oke, tidak ada masalah. Kalau tidak sanggupi, buat yang di Le Méridien berada di Movenpick. Akhirnya saya lihat Bapak pimpinan dan Kak Mala terputar otaknya semua. Saya tidak tinggalkan tempat ini sebelum Anda putuskan ini. Diputuskan baru saya tinggalkan. Oke, ya. Masalahnya adalah ya saya yang harus rindu terus dengan yang di Le Méridien. Ya. Kehilangan 16 orang untuk orang-orang yang setiap hari menjadi bagian dari penikmat mata saya, itu berat untuk seorang saya. Oke? Ya. Bagaimana caranya saya mengobati rindu itu? Nah, caranya nanti saya pilih waktu tertentu, saya tentukan. Misalnya, sekali dalam 2 hari saya pergi melihat ke sana, atau saya ketuk kamarnya tengah malam. Assalamualaikum Kanda, kakak gimana Aisyah, tok. Ya Ustadz, kami sudah makan. Ustadz di Bombay karena tidak pernah datang lihat kami. Ya kan? Saya datang ke Dimas gimana? Ustadz Bombay. Ini jangan begitu deh. Ada itu tadi. Intinya Ustadz Bustami itu dia bisa dimobilisasi untuk semua urusan. Pukul beres. Jadi Bapak mau cari kain potongan Hajar Aswad, beliau bisa. Mau cari kadal Mesir, kadal Suriah, dia tahu. Jadi lemparkan padanya judul yang mustahil dia dapat itu. Iya, beliau lama di Madura ya. Oke, ya. Jadi bisa semuanya dengan. Jadi kakak kalau ada kemarin Ustaz, saya mau cari itu yang penutup mayat. Tanyakan kepada Ustaz Bustami. Pokoknya semua penutup mayat Fir'aun itu dia. Saking mahirnya untuk urusan itu ya. Oke? Oke ya? Nah, nanti semua acara-acara kita yang sifatnya kolektif bersama-sama saya. Misalnya begini. Nah, berarti halo Mama Haji ya. Hari pertama itu berarti kita langsung terpisah begini ya. Kita makan, kemudian Le Méridien ke sana. Saya akan bilang kepada Ustaz Bustami, gerakkan jamaah dari Le Méridien bertemu saya di depan Zam-Zam pada jam sekian. Biasanya diberikan waktu 45 menit dari sejak kunci dibagikan. Oke, manfaatkan itu agar kita bisa bertemu cepat dan kita bisa bertawaf bareng. Itu yang pertama. Pertemuan kolektif yang kedua adalah ketika city tour 2 hari setelahnya. Ya. Dengan 2 cara. Saya usulkan karena Le Méridien dia enak dari Le Méridien ke Masjidil Haram ya. Maka untuk city tour agar tidak lama kita mulai city tour, karena kalau dari Movenpick berputar ke Le Méridien itu butuh lebih dari setengah jam. Jadi tidak mengapa barangkali untuk city tour kita ya, karena tidak ada di bawah koper. Jadi jamaah kita dari Le Méridien datang ke depannya Zam-Zam seperti mau ke masjid. Kemudian saya jemput, ya saya kasih rasa juga liftnya Movenpick. Saya turunkan ke -2, oke? Supaya kita langsung jalan menghemat waktu berapa? 40 menit berputar ya, oke? Itu yang usulan saya. Kadang beliau membaca Al-Quran, kadang beliau berzikir dan menangis. Oke? Ya. Dan saya akan utarakan itu. Ketika saya bilang sekarang berdoa masing-masing, minta semua yang mau diminta. Sehingga pasukan itu kita atur seperti menyayangi orang-orang yang lagi berdoa. Pelan-pelan
depan, berjinjit-jinjit gitu. Memang seperti itu. Tapi balik ke belakang. Iya. Oke, terus kita lewati ini, kita lewati Hijr Ismail, terus kita muter sampai rukun Yamani. Kita membaca apa di sini? Apa kita baca? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Sampai kita di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ketika 6 dari rukun Yamani, saya sudah mulai memberikan isyarat untuk kita merubah arah. Saya begini. Jangan angkat tangan, ikuti saya begini. Nanti kita dikira dalam sesat semua. Oke? Oke? Ya, nanti kita ada sesat ya. Terus sampai agak jauh keluar kita, sudah keluar kita dari arus itu, sudah jauh. Kita mengangkat tangan bismillah. Selesai. Nah, itu ingat semua ini yang di sini tadi jangan berlari-lari, pokoknya ikut terus sama keluar sampai ditemukan tempat untuk memungkinkan kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat tawaf. Sholat sunat apa tawaf? Nah, tempat yang kita cari tempat yang bisa memungkinkan kita tanpa terpencar jauh. Jadi ikuti terus. Yang Ustaz itu jangan Ustaz itu banyak. Ustaz itu sana. Diam saja dulu, biarkan di depan ya. Sampai kita tiba di tempat itu, kenapa? Kita butuh space untuk sholat dengan khusyuk. Kita butuh space untuk berdoa dengan khusyuk. Masih mau menangis. Kita butuh space untuk apa? Beberapa orang yang mau selfie biasanya. Dia lagi tawaf sa'i, habis tawaf dia masih mau juga selfie. Baru dia katakan indahnya bertawaf sambil dia apa namanya? Iya, itu Ismail. Apa? Ismail ya? Iya. Oke, seterusnya ya. Setelah itu saya bangunkan ayo berdiri semuanya, sudah berdoa, sudah minum zam-zam. Saya bawa minum zam-zam menghadap ke Ka'bah. Ya. Setelahnya kita jalan ke tempat sa'i. Masih seperti itu, tidak bisa begitu terus. Formasi yang tadi. Kak, Kabul masih di belakang, banyak pahalanya karena menjadi clearing team di belakang. Iya. Clearing team. Kalau ada bom di belakang, yang duluan mati siapa? Siapa? Kak Fakhr. Berarti beliau duluan yang mati siapa? Langsung dimasukkan surga tanpa dihisab. Dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian ihramnya. Masya Allah, langsung masuk surga dan memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya yang mau dimasukkan surga itu. Allahu Akbar. Berarti mau insyaallah? Insyaallah. Yang lain mau? Dimas mau deh? Di depan. Tidak mau juga ya. Baik, saya lanjut. Halo, ya. Oke, kita dari sofa. Ini Ka'bah, ini sofa. Dari sini kita menghadap ke Ka'bah semuanya. Berdoa. Masih begitu formasi kita. Ya. Doa. Setelah selesai berdoa saya kode, ayo kita jalan. Nah, kita jalan mengambil jalur kanan. Ini sofa menuju ke Marwah. Di sini ada lampu hijau. Kita keluarkan kecil sampai pada lampu hijau ujung. Kita berhenti berlari. Kita jalan terus sampai di mana? Di Marwah. Ini Marwah. Marwah muter baliknya itu, kita ambil muter baliknya. Saya akan Armambu. Kasih pesan lagi Armambu. Armambu. Air mancur buatan.